Perkenalkan, nama saya Safina Azharo. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Exploring the Artificial Intelligence Act atau AI Act. Jadi, mengapa AI itu perlu diatur? AI pada zaman sekarang itu berkembang sangat pesat dan digunakan dari banyak bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bisnis. Selain memberikan manfaat berupa efisiensi, juga kemudahan, AI juga menimbulkan resiko terhadap privasi, keamanan, serta hak asasi manusia. Dikarenakan dari hal tersebut, diperlukan regulasi untuk memastikan penggunaan AI berlangsung secara aman dan bertanggung jawab. Prinsip regulasi AI yang idealnya itu ada tiga, atau bisa dibilang 3T. Yang pertama ada Turnet Law atau regulasi berbasis bukti ilmiah yang melibatkan berbagai pihak. Contohnya itu ada sebelum membuat peraturan penggunaan AI di rumah sakit, pemerintah berdiskusi dengan dokter, rumah sakit, ahli AI, pakar hukum, dan organisasi pasien. Tujuannya supaya aturan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan tidak merugikan pasien. Yang kedua ada timely law atau regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Contohnya itu seperti kayak ketika muncul generatif AI seperti ChatGPT atau Midjourney, Midjourney yang mampu membuat teks dengan gambar, juga dengan gambar secara otomatis, pemerintah segera memperbarui aturan mengenai transparansi dan hak cipta. Dengan diterbitkannya aturan tersebut, regulasi tidak tertinggal dari perkembangan teknologi. Yang ketiga ada tailored law atau regulasi yang disesuaikan dengan tingkat resiko AI. Contohnya itu ada AI yang hanya digunakan untuk merekomendasikan lagu di Spotify. Sebenarnya nggak perlu pengawasan yang ketat karena cuma digunakan untuk karena bukan digunakan untuk mendiagnosis penyakit di rumah sakit yang Artificial Intelligence Act atau AI Act merupakan regulasi AI pertama yang komprehensif di dunia yang dikembangkan oleh Uni Eropa. Regulasi tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari resiko penggunaan AI sekaligus mendukung inovasi teknologi. Jadi sebenarnya AI Act itu sebenarnya buat batasan supaya orang yang menggunakan AI itu nggak bisa nggak melampaui resiko sebagai dasar pengaturannya. Pendekatan berbasis resiko dalam AI Act itu ada 4. Yang pertama ada unacceptable risk, yang kedua ada high risk, yang ketiga ada limited risk, dan yang keempat ada minimal risk. Unacceptable risk AI adalah sistem yang dilarang karena berpotensi melanggar hak asasi manusia seperti social scoring, manipulasi perilaku, dan eksploitasi kelompok rentan. Contoh dari social scoring itu
Contoh dari social scoring itu adalah memberikan pemberian nilai berdasarkan perilaku dari warga tersebut. Terus yang kedua ada apa itu? Eh, Manipulasi perilaku AI yang memanipulasi anak-anak agar membeli suatu produk seperti kayak iklan-iklan yang ada di TikTok itu yang dari AI. Terus eksploitas kelompok rentan itu seperti lansia atau penyandang disabilitas. High risk AI itu digunakan pada sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, rekrutmen tenaga kerja, dan transportasi. Sistem ini tetap diperbolehkan tetapi harus memenuhi persyaratan terkait transparansi, keamanan, dan pengawasan manusia. Contohnya itu kayak AI yang menentukan kelayakan seseorang untuk dapat kredit kredit pinjaman di bank, kayak gitu. Terus juga ada AI yang di mobil kayak Tesla yang bisa nyetir tanpa pengemudi. Sebenarnya bukan Tesla sih, di Cina banyak yang kayak gitu. Eh, jadi kenapa diawasi ketat itu karena kesalahan AI dapat berdampak besar terhadap kesehatan, pekerjaan, pendidikan, atau keselamatan seseorang. Terus yang ketiga itu ada limited risk. Limited risk AI mewajibkan transparansi kepada pengguna, misalnya chatbot dan deepfake. Sementara contohnya tuh kayak chat GPT karena cuman bantu pengguna harus jadi supaya kenapa dilarang. Supaya pengguna aturannya itu supaya pengguna harus diberitahu bahwa mereka itu selagi berinteraksi dengan AI, bukan manusia. Terus yang keempat ada minimal risk AI seperti filter spam dan video game yang tidak memerlukan regulasi tambahan karena resikonya rendah. AI Act juga mengatur generatif AI yang diwajibkan menerapkan transparansi dokumentasi, pelatihan model, kepatuhan terhadap hak cipta, serta evaluasi resiko untuk memastikan pengguna tetap bertanggung jawab. Dampak dan kritik terhadap AI Act. AI Act tidak hanya mempengaruhi Uni Eropa tetapi juga perusahaan teknologi global yang ingin memasuki pasar Eropa. Fenomena ini sebenarnya dikenal dengan Brussels Effect, yaitu pengaruh regulasi Uni Eropa terhadap standar global. Meskipun demikian, AI Act juga dikritik karena kompleksitas aturannya tinggi, biaya kepatuhannya, Meskipun demikian, AI Act juga dikritik karena kompleksitas aturannya, tingginya biaya kepatuhan, serta adanya kekhawatiran bahwa sebagian penilaian resiko masih dilakukan oleh perusahaan yang mengembangkan AI sendiri. Kesimpulannya, pengembangan AI membawa manfaat besar sekaligus berbagai resiko yang perlu dikelola melalui 3T, berupaya menciptakan keseimbangan antara pelindungan masyarakat dan inovasi teknologi. Dengan pendekatan berbasis resiko serta pengaruh yang mendunia, AI Act menjadi salah satu
Model regulasi AI paling penting dan berpotensi menjadi acuan bagi negara-negara lain dalam mengatur pengembangan kecerdasan buatan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.